Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat jasmani kita, sehat rohani kita, kemudian nikmat yang Allah berikan yaitu nikmat iman dan Islam. Sahabat Ihsan semuanya, pada malam hari ini kita kembali pada acara Syurko Siraman Kolbu, yang mana pada episode kali ini kita akan membahas atau mengutip kata-kata hikmah dari kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Namun sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu guru kita semua, narasumber pada malam hari ini, yaitu Ustadz Asep Muhammad Rifai, betul Ustadz? Mukhtar Rifai. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan angkatan kedua, kemudian sekarang aktivitas sebagai pimpinan pondok di Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah Ciceret Banjaran, yang mana pada malam hari ini kita live langsung di Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah Ciceret Banjaran. Nah, kemudian pada malam hari ini juga yang mana kita disibukkan sehari-harinya dengan kesibukan duniawi, makanya tema pada malam hari ini yaitu tentang untayan kata-kata hikmah dari kitab Al-Hikam sesuai dengan temanya, yaitu Sirko Siraman Kolbu, karya Syekh Ibnu Athaillah Askandari, yang mana Syekh Ibnu Athaillah itu merupakan ahli fikih sebelumnya, kemudian menjadi mursyid tarekat Asajili. Nah, oleh karena itu untuk mengawali pada malam hari ini, mungkin Ustadz bisa mengasih gambaran terlebih dahulu apa kitab Hikam itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sebenarnya membicarakan sosok tentang Syekh Ibnu Athaillah adalah membicarakan sosok besar, tokoh besar. Popularitas karya beliau yang bernama Al-Hikam itu bukan hanya sekedar beredar di Mesir, di tempat kelahiran beliau, tetapi mendunia. Terutama kitab ini memiliki banyak syarah dan komentar, dan terhitung puluh komentar syarah tentang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Juga diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Kitab Al-Hikam sendiri tidak terlalu tebal, ya beberapa lembar saja. Tetapi kandungan dan isi kitab Al-Hikam seperti misalnya satu kitab yang ditulis oleh Ramadan Al-Buti. Beliau menulis tentang syarah Hikam dan itu jilidnya sampai 4 jilid. Satu jilidnya sekitar 300 sampai 400 halaman. Padahal kitab Hikamnya tidak terlalu tebal. Tetapi sebelum membicarakan tentang Hikam, mungkin perlu juga diketahui tentang siapa sosok Ibnu Athaillah Askandari. Betul tadi dikatakan bahwa beliau adalah sebelumnya dikenal seorang Fakih Maliki. Beliau juga dikenal sebagai ahlul jidal, ahli debat. Dan puncak beliau di dalam fikih itu bukan level ecek-ecek, tapi memang puncak yang dianggap tertinggi di dalam kepakaran beliau di dalam ilmu fikih. Tetapi yang namanya pergolakan spiritual membuat beliau melirik kepada ilmu tasawuf, terutama setelah bertemu dengan mursyid tarekah Syadiliyah saat itu, yaitu Syekh Abbas Al-Mursi
dan beliau adalah murid langsung dari pendiri tarekat Syadiliyah, yaitu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili. Dan beliau dianggap sebagai penerus kemursidan tarekat Syadiliyah setelah Abul Abbas Al-Mursyid. Sedikit catatan ya tentang perpindahan beliau yang tadinya seorang faqih itu menjadi seorang sufi. Itu ada sebuah kisah di balik itu. Beliau senantiasa konsultasi dengan gurunya, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, tentang sudah waktunya beliau meninggalkan fikih dan beralih dan lebih tekun lagi di ketarekatan atau ketasawufan. Tetapi Syekh Abdul Abbas itu selalu melarang. Kata beliau, jangan tinggalkan. Gitu. Jangan tinggalkan sesuatu berdasarkan keinginanmu. Biar Allah saja yang nanti menggiring atau memindahkanmu dari kondisi sebagai seorang faqih menjadi seorang ahli tasawuf. Jadi tidak boleh makom atau kedudukan atau hal seseorang itu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain itu karena berdasarkan kepentingan tersendiri. Gitu. Karena kan belum tentu seseorang yang berada di dalam satu bidang ilmu misalnya di dalam kefikihan, ketika dia berpindah kepada bidang yang lain itu belum tentu bermanfaat atau sebaliknya. Jadi biarkan saja Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memindahkan itu. Dan itu yang kemudian ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah. Di awal kitab Hikam beliau mengatakan iradatuka tajrid. Keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu untuk meninggalkan sebab dan menuju semata-mata kepada Allah tanpa sebab. Nanti akan dihadapkan dengan iradatukal asbab. Jadi ada keinginan untuk menjadi tajrid dan ada keinginan untuk tetap di sabab. Nah, ada orang-orang yang dia punya keinginan untuk tajrid, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia tetap di dalam asbab. Sebaliknya, ada orang yang punya keinginan dengan asbab, tetapi Allah menginginkan dia untuk tajrid. Nah, dua-duanya dikomentar sebagai yang pertama inhitatun anil himmatil aliyah, sebagai keterpurukan dari semangat yang paling tinggi. Sedangkan yang kedua minasyahwatil khafiyah. Ketika seseorang yang sudah ditempatkan di dalam sabab terus menginginkan kepada tajrid dianggap sebagai syahwatil khafiyah, syahwat yang samar. Dan ketika seseorang yang sudah ada pada tajrid tapi dia justru menginginkan dengan asbab, maka dianggap sebagai inhitatun anil himmatil aliyah. Dan Ibnu Athaillah merasakan itu. Ketika beliau seorang faqih, dan faqih tentu saja logika faqih atau ranah faqih adalah ranah yang berkaitan dengan sabab. Terus beliau melihat seorang guru yang bernama Abul Abbas Al-Mursi tiba-tiba punya keinginan untuk menjadi tajrid. Nah, Abul Abbas Al-Mursi mengetahui bahwa ini tidak boleh berdasarkan syahwatil khafiyah. Atau ini tidak boleh menjadi inhitatun anil himmatil aliyah. Tetapi biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menggeser, memindahkan satu keadaan kita kepada keadaan yang lain. Itu yang pertama di dalam hikam yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu berkaitan dengan pengalaman beliau. Demikian. Nah, mungkin bisa diberikan contoh sederhananya nggak untuk tadi makom tajrid sama asbab itu seperti apa di kehidupan kita sekarang? Yang namanya sabab dan yang namanya tajrid tentu dua hal yang berbeda. Meskipun di dalam hakikat segalanya ditentukan oleh Allah. Segalanya diatur oleh Allah. Nah,
kehendak Allah yang sampai kepada manusia itu ada yang melalui sabab-sabab. Semisal, kalau lapar ya makan. Harus ada yang dimakan. Dan makanan yang menghilangkan rasa lapar itu menjadi sabab. Ada orang yang ketika lapar dia tidak makan. Kenyangnya bukan dengan makanan. Kenyangnya bukan dengan sabab. Tetapi tiba-tiba kenyang saja. Dan itu hikayat atau cerita tentang ada orang yang tetap tidak kelaparan meskipun tidak makan, itu bertebaran di dalam sejumlah suku. Dan di dalam kehidupan juga kita menemukan ada orang yang seperti itu. Sabab menurut kalangan ulama ada dua. Ada sabab zahir, ada sabab batin. Sabab zahir itu ya seperti tadi. Kalau haus ada air yang harus diminum. Kalau lapar ya harus ada makanan yang dimakan. Kalau ingin punya uang ya harus mencari, harus bekerja dan sebagainya. Nah, itu sabab zahir. Nah, ada yang disebut dengan sabab batin, tapi masih dikategorikan sebagai sabab, yaitu melalui doa. Seseorang yang berdoa sebenarnya dia sedang menjalani sabab. Dan dalam sejumlah riwayat atau ayat juga banyak diceritakan tentang datangnya rezeki misalnya, itu melalui doa-doa. Misalnya yang masyhur di karangan kita. Man qara'al waqi'ah kullal hailatin lam yusibhum faqrun abada. Siapa yang membaca suratul waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan kena fakir selamanya. Gitu. Ini sabab batin. Bisa melalui doa, bisa melalui sholat, bisa melalui ibadah yang lainnya. Quran menyebutkan, mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah dengan salat dan kesabaran. Itu adalah sabab-sabab. Nah, tajrid itu adalah murni dari Allah. Dia datang tidak melalui sabab zahir, dia terwujud tidak melalui sabab batin, tetapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi, para rasul adalah contoh-contoh terbaik tentang sabab tajdid ini. Juga sebagian para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin nyambung ke yang barusan gitu. Bagaimana tanggapannya apabila misalkan tadi mankor al-waqi'ah gitu, kita tidak akan fakir atau apa. Nah, kita udah mengamalkan itu, tapi belum terasa gitu. Bahkan ada orang yang saya udah sholat duha, tapi kenapa masih begini aja, yang mana banyak orang berpikiran atau mendapatkan sebuah nasihat, kalau kamu ingin di bab rezekinya lancar, maka perbanyaklah sholat duha gitu. Ya tentu saja para ahli tasawuf, terutama Syekh Ibnu Athaillah, itu misalnya di dalam salah satu hikmah beliau, kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ato mal ilhah bid doa mujiban liyasik. Jangan sampai diundurkannya waktu ijabah. Diundurkan waktu ijabah atau dimundurin waktu ijabah itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merespon semua permintaan, semua permohonan hamba. Ud'uni astajib lakum. Semua doa hamba, semua munajat hamba, semua keluh kesah hamba itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pasti direspon. Semuanya pasti mendapat jawaban. Ada di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa garis besarnya hadis ini mengatakan bahwa doa-doa itu kita bisa baca di dalam Bulughul Maram, di kitab Al-Jami itu, bab akhir dalam kitab Bulughul Maram, bahwa semua doa itu didengarkan Allah. Tetapi ada doa yang saat itu juga dijawab oleh Allah. Ada doa yang nanti dikabulnya setelah kehidupan ini di akhirat, dan ada doa yang kemudian
ditukar dengan dipandang sebagai kiparat doa. Jadi ada kesalahan kita yang Allah tidak akan dulu jawab doa itu, dan doa itu kemudian ditukar dengan kiparat dosa. Dan itu bentuk Allah merespon. Kata Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah tadi bahwa la yakun ta'akhudri amadil atau mal ilhafi doa mujiban liyasi. Jangan sampai diundurkannya waktu doa itu mengakibatkan kita terus berputus asa. Jadi yang namanya berdoa, berdoa saja. Gitu. Urusan nanti kapan Allah menjawab itu bukan urusan kita. Gitu. Dan jangan pernah bahwa doa-doa yang disampaikan itu dipikir oleh kita tidak sampai kepada Allah atau tidak direspon Allah. Mujib, Allah menjawab. Gitu. Menjawab doa-doa. Allah dhamin, Allah menjamin seluruh. Tapi kata Ibnu Athaillah, fi ma yuriduhu. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan keinginan Allah. La fi ma turiduhu. Bukan sesuai dengan keinginanmu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turiduhu. Dan di dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan waktu yang kita tentukan. Nah, bagaimana Allah menjawab doa itu ya kuma Allah gitu. Berdasarkan kehendak Allah. Boleh jadi kita minta 1 juta datangnya 100.000. Atau boleh jadi kita minta 1 juta datangnya malah berlebih. Boleh jadi kita mintanya untuk hari esok harapan kita, tetapi datangnya bulan berikutnya. Atau justru di luar dari ekspektasi kita. Butuhnya sore, datangnya pagi. Lagi-lagi ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu ditanamkan oleh kita bahwa tetap tertancap di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala menjawab. Tinggal kita menyadari karena kita adalah hamba, abad di hadapan Khalik, di hadapan Rabb, ya selayaknya seorang abad, sepantasnya seorang hamba adalah jangan pernah mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jangan memaksa Allah untuk mengikuti keinginan kita. Sekali lagi, kalau kita memaksa Allah untuk mengikuti keinginan kita, coba bandingkan saja. Antara keinginan kita, seorang hamba, dengan keinginan Allah. Ketika Allah menginginkan sesuatu untuk kita, dan sesuatu yang diinginkan oleh Allah itu ternyata berbeda dengan keinginan kita, tinggal ditimbang saja. Kira-kira siapa keinginan yang paling baik? Gitu. Tentu kita menginginkan, ini contoh sederhana. Kita menginginkan misalnya uang 1 juta. Tapi Allah punya keinginan memberikan kita 100.000. Tentu kalau lihat nominal itu sangat jauh. Keinginan kita 1 juta. Sedangkan yang diberikan oleh Allah, keinginan Allah memberikan kita tidak 1 juta tetapi 100.000. Tetapi sekali lagi bahwa keinginan Allah itu pasti untuk kebaikan kita. Sedangkan keinginan kita itu belum tentu untuk kebaikan kita. Contohnya sakit. Ketika kita sakit, tentu kita tidak ingin sakit. Tapi nyatanya kita sakit. Lalu siapa yang punya keinginan kita sakit? Adalah Allah. Dan karena Allah yang menginginkan kita sakit, pasti keadaan sakit kita itu adalah keadaan yang terbaik untuk diri kita. Wa mallahu bizallamin lil abid. Karena Allah tidak sedang menzalim hambanya. Bahwa ketetapan Allah, meskipun dalam rupa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pasti untuk kebaikan diri kita sendiri. Makanya Syekhul Abdul Qadir Jailani di dalam salah satu kitabnya Khazainul Asrar kalau tidak salah, beliau katakan bahwa la tatamannal ghina la'allahu sababu halakika. Jangan kau mencita-citakan kekayaan. Karena boleh jadi kekayaan buatmu adalah sebab kehancuran. Wala tatamanna syifa. Dan jangan kau menginginkan sakit, kesembuhan. Karena la'allahu sababu fasadika. Karena boleh jadi ketika kita sehat, kita malah menjadi sebab kerusakan kita.
Alhasil bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik untuk makhluknya, dan Allah tidak sedang menzalim hamba-hambanya dengan keinginan-keinginan itu. Berhusnuzonlah terhadap ketetapan Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi misalnya dikatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan zalim. Aku haramkan berbuat aniaya atas diriku. Fala tadzalamu. Maka kalian jangan saling menzalim. Demikian. Nah, kemudian nyambung yang tadi juga, untuk masa sekarang kan banyak orang tuh ketika tidak mencapai target yang diinginkannya atau kesuksesannya, hingga banyak yang terkena kalau zaman sekarang disebutnya sakit mental gitu kan. Nah, sedangkan kan dalam kutipan hikam sendiri ada istirahatkanlah dirimu dari berpikir keras, planning, perencanaan. Nah, itu tuh apakah kita tidak pasif, dengan arti pasif gitu, tidak memikirkan planning kita ke depan atau gimana gitu kan? Pertama, kalau dibaca ada sejak di awal, sebelum masuk kepada ayat yang tadi disebutkan dalam hikam, Syekh Ibnu Athaillah selalu menyandarkan pada al-i'timad ala Allah, mengajak kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah di dalam semua urusan kita. Karena bersandar kepada Allah itu akan senantiasa menumbuhkan roja, akan senantiasa menumbuhkan harapan. Sebaliknya kalau bersandar pada selain Allah, ya pasti akan kecewa. Karena senantiasa bersandar kepada Allah, maka alur yang diikuti, karena tadi sangat berharap, penuh pengharapan dengan bersandar kepada Allah, maka alur yang diikuti akan mengikuti qada qadarnya Allah. Misalnya sebelum tadi dikatakan sawabiqul himam la tahruku aswarul aqdar, bahwa keinginan kita yang menggebu-gebu itu tidak akan pernah melampaui pagar-pagar takdir Allah Subhanahu wa taala. Keinginan, ketika orang menyadari bahwa kehidupan ini ada yang mengaturnya, yakni Allah. Bahwa kehidupan ini ada yang memiliki, yang maha berkehendak dengan kehidupan, yakni Allah, maka secara otomatis dia akan tahu diri. Gitu. Keinginan apapun tetap kita akan bertemu dengan kehendak-kehendak Allah, bertemu dengan ketetapan-ketetapan. Oleh karena itu, ketika orang menyadari dan faham bahwa segala sesuatunya diatur oleh Allah, dan bahwa pengaturan Allah adalah pengaturan yang terbaik, dan bahwa keinginan-keinginan yang kita menggebu itu tetap akan berhadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan bertabrakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan yang berbeda dengan kita semua, maka pilihannya tiada lain adalah arih nafsaka minat tadbir. Itu. Arih nafsaka minat tadbir. Tenangkan dirimu, istirahatkan dirimu untuk ikut mengatur. Karena ini Allah pengatur terbaik. Mudabbir kullil umur. Allah adalah pengatur terbaik. Gitu. Kalau sudah terbaik pengaturan Allah, terus tiba-tiba kita mau masuk di wilayah di luar kemampuan kita, yang tentu saja kalau kita punya aturan sendiri, belum tentu aturan kita yang terbaik. Tetapi ketika kita menenangkan diri kita untuk tidak mengatur apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah obatnya. Ari nafsaka minat tadbir, famaqama bihi ghairuka la takum antali nafsik. Kalau sudah ada yang ngurusin, kalau sudah ada yang ngatur, kenapa harus repot-repot? Kita ikut-ikut mengatur. Justru karena kita ikut mengatur, sedangkan kita sendiri tidak pernah tahu tentang aturan itu, dan tidak pernah tahu bahwa pengaturan kita adalah terbaik, malah membuat sesuatu yang sudah teratur dengan baik malah menjadi jadi riweuh, ya,
menjadi repot, menjadi bencana untuk kita. Terus kalau toh mau ikut mengatur ya, boleh. Kalau mau ikut mengatur, maka silahkan atur diri kita untuk sesuatu yang belum ada jaminannya. Sesuatu yang sudah dijamin itu kan rezeki ya. Iya, rezeki. Ada banyak ayat yang bercerita tentang pengaturan rezeki Allah. Dan Allah menjamin rezeki. Menjamin rezeki semua makhluk, bukan hanya manusia. Semua makhluk dijamin. Kan ini diatur oleh Allah. Bahwa Allah mengatur rezeki. Dan bahwa Allah menjamin seluruh rezeki. Ya gak usah repot gitu, karena sudah ada diatur. Gitu. Kalau mau repot, adalah terkait dengan nasib kita. Apa kita menjadi orang bahagia atau orang celaka? Apakah kita menjadi ahli surga atau ahli neraka? Apakah kita bakal mendapatkan rahmat Allah atau tidak mendapatkan rahmat Allah? Apakah kita meninggal su'ul khatimah atau husnul khatimah? Nah, kalau mau repot, kalau mau ngatur silahkan di sini. Makanya saya bilang katakan ijtihaduka fi madhuminalaka wa taksiruka fi matuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Sungguh-sungguh kita atau capek-capeknya kita untuk urusan yang sudah dijamin. Urusan dijamin rezeki. Tapi taksir bersifat menyepelekan. Fima tuliba minka, untuk sesuatu yang menjadi tuntutan kita, untuk sesuatu yang belum dijamin dari kita, yaitu tentang keselamatan kita. Jika ada orang yang dalam urusan yang sudah dijamin habis-habisan, bebeakan, tetapi untuk urusan yang belum dijamin malah dia lalawora, santai saja, maka saya katakan dalilun ala intimasil basirah. Itu pertanda orang itu mulai redup mata batinnya. Semestinya kalau mau repot ya untuk urusan yang menjadi keselamatan kita. Bukan untuk sesuatu yang sudah dijamin dalam kehidupan kita. Demikian. Berarti tetap tadi ya istilahnya planning mah harus ada gitu. Tapi untuk hasil kembalikan sama Allah gitu. Ya. Al-insan bitafkir. Wallahu bitadbir. Manusia ya karena dia diberikan oleh Allah akal dan Allah perintahkan akal kita untuk berpikir, untuk merenung, merencana, dan ada banyak ayat yang memerintahkan untuk itu. Tetapi sekali lagi sadari bahwa sehebat apapun akal kita, secerdas apapun akal kita, tetap kita masuk di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi belum tentu sesuatu yang terbaik menurut kita itu terbaik, atau sesuatu yang kita anggap buruk menurut kita itu buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat misalnya dikatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu membenci sesuatu, tapi sesuatu itu lebih baik untuk kamu, atau sebaliknya sesuatu itu dianggap sebagai baik oleh kita, tetapi tidak demikian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berencana, mengupayakan, setelah itu fatawakkal ala Allah. Faliyatawakkal Allah in kuntum mu'minin. Dan ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa al-i'timad ala Allah melalui tawakal. Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih, dalam sebuah hadis. Jika engkau benar-benar bersandar kepada Allah, bersandar pada kehendak Allah, bersandar pada keinginan Allah, dan menjalani hidup mengikuti kehendak Allah melalui ajaran para nabi, para rasul, terutama ajaran Nabi Muhammad SAW, juga mengikuti ajaran yang diajarkan oleh para warasatul anbiya,
Dan itu bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa on track, senantiasa di jalan fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka la razaqakum, pasti Allah akan memberikan kamu rezeki. Kama turjakut thair, sebagaimana burung diberi rezeki oleh Allah taala. Yaghdu khimason bitonan. Pagi-pagi berangkat meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Kau dibeli rezeki seperti rezekinya burung. Ya. Nah, tadi kan kitab hikam sendiri tadi sebagai, kalau dari literatur yang dibaca, sebagai petunjuk atau pedoman para salik gitu. Nah, untuk kitab hikam sendiri ini apakah bisa dikonsumsi oleh umum atau emang harus ada mursyid yang mendampingi? Karena kan kalau dalam dunia tasawuf untuk menerjuni itu harus ada mursyid yang mendampingi. Ya, sebenarnya hikam itu lebih sebagai intisari dari Quran, hadis. Dan hikam itu sebenarnya sangat aplikatif. Jadi tidak memerlukan kemursidan tertentu lah. Ini berbeda dengan tarekat. Jadi hikam itu lebih lebih aplikatif sebenarnya. Tetapi memang dia menjadi sesuatu yang agak asing didengarkan karena di luar sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Seseorang yang terbiasa misalnya kalau lapar perut makan harus ada. Tiba-tiba ada orang yang tidak makan tapi perutnya kenyang. Gitu. Itu hanya karena di luar dari kebiasaan kita. Terus yang kedua, ya ini terkait dengan sesuatu yang menjadi syahwat kita sebenarnya. Diakui bahwa keinginan kita berangkat dari syahwat. Dan pertimbangannya juga adalah pertimbangan suka atau tidak suka, enak atau tidak enak. Nah, kata-kata mutiara atau hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah sebenarnya hendak menarik kita untuk melihat atau mengalami satu pengalaman yang sejati. Jadi kalau bicara tentang bahagia, bukan kebahagiaan yang sifatnya semu. Misalnya, kebahagiaan yang terletak pada harta, kebahagiaan yang terletak pada memiliki makanan, kebahagiaan yang terletak pada memiliki jabatan. Ya, ada kebahagiaan, ada kelezatannya. Tetapi itu hakikat atau bukan? Itu kebahagiaan hakiki atau bukan? Bukan. Nah, melalui kata-kata itu dirumuskan. Melalui kata-kata kebijaksanaan di dalam hikam itu kemudian dirumuskan untuk menarik kita merasakan tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Yang boleh jadi kebahagiaan sebenarnya itu kebalikan dari apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya seperti tadi. Boleh jadi kita menemukan kebahagiaan itu dalam kemiskinan. Boleh jadi gitu. Atau boleh jadi kebahagiaan itu tidak dalam memiliki jabatan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya terletak pada ketika kita memiliki sesuatu yang menjadi prestise kita, yang menjadi kebahagiaan kita. Karena boleh jadi Allah simpan kebahagiaan itu di tempat-tempat dalam kedudukan-kedudukan yang bukan prestise. Malah boleh jadi hina. Tapi Allah letakkan di situ. Misalnya seorang Bilal bin Rabah. Dia seorang budak sahaya. Lalu apa nilai seorang budak sahaya di zaman itu? Sebanding dengan binatang. Ya. Tetapi Allah angkat kemuliaan Bilal itu sebagai seorang budak. Allah angkat derajat. Misalnya Mikdad. Mikdad fakir betul. Tapi Allah angkat derajatnya dengan kefakirannya.
Jadi makom-makom keadaan-keadaan tadi. Makanya jangan pernah menuntut kepada Allah untuk memindahkan kita dari satu keadaan karena belum tentu terbaik keadaan itu. Ya, Gitu. betul. Boleh jadi tidak punya uang lebih baik dibanding punya uang. Seperti itu. Itu yang sebenarnya sedang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, mengajak kita untuk sampai kepada menempuh menuju kepada kebahagiaan yang sebenarnya seperti apa. Yang sejati itu seperti apa. Dan gambaran-gambaran tentang kebenaran sejati itu boleh jadi di luar dari keinginan kita semua. Nah, dalam konsep tasawuf sendiri kan ada yang dinamakan dengan zuhud. Hingga akhirnya mungkin sebagian orang menganggap ini apakah masih relevan nggak untuk zaman sekarang gitu. Karena lebih menginginkan akhirat daripada dunia gitu. Nah, dalam corak Syekh Ibnu Athaillah sendiri bagaimana gitu kan? Ya, zuhud sebenarnya konsep yang biasa, konsep kata yang bisa kita temukan di dalam Quran, juga bisa kita temukan di dalam hadis. Tetapi tentu saja pemaknaan tentang zuhud ya lagi-lagi disesuaikan dengan kapasitas orang yang memahaminya. Dan ada banyak varian tentang pengertian zuhud. Misalnya yang paling umum aja. Yang dikatakan zuhud itu bukan tarku dunia. Jadi bukan tidak mencari uang, bukan tidak ke sawah, bukan tidak ke neraka. Tetapi tarku hubbi dunia. Mencintai dunia. Meninggalkan cinta. Dan letak cinta itu di dalam hati. Jadi biarkan tubuhnya itu bergelimang, silahkan. Pakai pakaian yang bagus, pakai sepatu yang bagus, makanan yang bagus. Tetapi hatinya itu sama sekali tidak ta'alluq, tidak ada alaqah dengan itu. Tidak ada keinginan atau kecintaan pada itu. Jadi biarkan kayanya secara fisik itu pada dohirnya saja. Tetapi hatinya. Karena hati ini sekali lagi, dia mahalul munajat bainal abdi wa rabbi. Tempat Allah melihat kita. Allah memandang kita. Sehingga Allah tidak suka, Allah cemburu kalau ada kecintaan yang lain di luar Allah di dalam hati kita. Allah tidak suka. Makanya silahkan dunia sekaya apapun, setinggi apapun jawabannya, tetapi jangan pernah kau letakkan di dalam hatimu karena Allah tidak suka. Itu disebut dengan syirik kecil. Gitu. Makanya dalam sebuah riwayat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling ditakuti dari kalian kata Nabi adalah syirik kecil. Syirik kecil itu riya. Gitu. Beribadah tetapi karena Allah, tetapi juga karena yang lain. Beribadah karena cinta kepada Allah, juga karena cinta yang lain. Nah, tentu aplikasinya, karena agama ini kan selalu kontekstual. Agama itu menjawab semua persoalan. Tentu saja aplikasi tentang zuhud di masa lalu dengan zuhud di masa sekarang tentu saja tidak berbeda. Tetapi bahwa inti zuhud itu adalah tidak menghadirkan kecintaan selain Allah di dalam hati kita. Ini yang kemudian disepakati oleh para ulama. Ini saya pikir ini penutup ya. Untuk penutup ini. Pendiri tarekat Syadiliyah, berarti gurunya dari gurunya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yakni Syekh Abdul Hasan Syadili. Itu kalau kita baca sejarah hidup beliau itu sangat kaya. Orang yang sangat kaya, mursyid yang paling kaya. Sehingga saking kayanya sampai beliau punya kuda yang gubernur Mesir saja tidak mampu membelinya. Rumahnya seperti istana. Konon ada satu murid di Tunisia kalau tidak salah. Karena kebetulan guru murid ini adalah kawannya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Jadi beliau minta izin kepada gurunya untuk sowan silaturahmi kepada Syekh Abdul Hasan. Kata gurunya, ya silahkan. Terus sampaikan salam. Terus kalau nanti ketemu minta nasihat untuk saya, untuk guru.
Pergilah murid ini, dan betul ketika di depan rumahnya kagetnya bukan main. Rumahnya seperti istana. Itu. Masuk ke dalam, bertemu, disampaikan bahwa dia murid dari salah satu kawannya dan gurunya menitipkan salam dan mohon nasihat. Terus kata Syekh Abdul Hasan, sampaikan pada gurumu, lepaskan dunia. Lepaskan dunia. Ini murid bingung. Karena gurunya ini miskin. Tapi nasihat Abdul Hasan, lepaskan dunia. Pulang disampaikan kepada gurunya. Ini pepatah dari Syekh Abdul Hasan. Kata beliau, guru harus melepaskan dunia. Jawaban beliau, sodako Abdul Hasan. Betul Abu Hasan. Abu Hasan itu orang kaya sekaya-kayanya. Tetapi tidak satu dinar pun di dalam hati. Aku ini miskin semiskin-miskinnya. Lebah sholat mah ingat. Dunia, Jadi urusannya di situ. Ya mungkin itulah sekilas ya tentang apa, meskipun masih banyak hal lain berkaitan dengan Ibnu Athaillah dan hikam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah sebagai penutup mungkin ada nggak yang sangat relevan kutipan dari hikam untuk sekarang ini gitu? Ya tentu untuk konteks sekarang, tentu belajar atau mempelajari hikam dan mempraktekkan tentu sangat penting. Karena perkembangan zaman sekarang tentu sudah mulai menggerus sisi rohaniah kita. Makanya mungkin banyak orang stres ya itu karena memang sisi rohaniahnya sudah tergerus. Bacalah hikam, renungi hikam, pelajari hikam, maka insya Allah persoalan hidup sesulit apapun yang sedang kita jalani itu insya Allah akan setidaknya tidak rusak rohaniah kita. Kita meskipun secara fisik boleh jadi kita berat menanggungnya, tetapi minimal kita tetap punya hati yang bisa dengan selalu optimis menjalani. Ya Rasul katakan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Hati kita, dan tentu pengajaran penyaga hikam adalah berkaitan dengan pengayaan terhadap hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian sahabat Ihsan untuk episode malam hari ini dalam sirkonya Siraman Kolbu tadi mengutip beberapa petikan hikam gitu, salah satunya untuk ya jangan coba-coba mengatur gitu tadi ya, karena udah ada yang ngatur gitu. Kita hanya pasrah tawakal, tapi bukan berarti kita pasif gitu untuk tidak merencanakan atau apa. Nah kita tutup pada malam hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.